Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, kali ini teman-teman, ada Dokter Tiva yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak sadar diri, begitu katanya. Katanya Pak Jokowi ini ingin mendapat pertolongan dari Pak Prabowo. Tapi katanya juga ya, kata Dokter Tiva, Pak Jokowi ini nggak sadar diri bahwa dia sudah menenggelamkan dirinya sendiri, begitu. Apalagi ada Gibran yang terkait dengan Fufu Fafa, begitu katanya. Terus ya ternyata mereka itu pengen buat buku ya tentang Gibran ya. Oke, untuk Dokter Tiva CS semangat aja dah ya untuk membuat bukunya. Tapi ya gimana ya, tolong yang agak-agak gimana gitu ya. Kemarin itu kan sampai ke ke makamnya Ibunda Jokowi. Itu ngapain gitu loh ya, cari data ke sana. Ngapain gitu ya. Di sini aku sudah ada beberapa videonya teman-teman ya tentang Dokter Tiva yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak sadar diri begitu ya. Selengkapnya kita langsung gas saja ke videonya. Pak Joko Widodo ini nggak sadar juga bahwa air politik itu mulai meninggi dan mulai menenggelamkan dia. Dalam posisi itu ya, dia bagaikan orang tenggelam dan dia berharap bahwa Presiden Prabowo akan menyelamatkan. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Selama 11 bulan perilaku Joko Widodo itu terhadap Presiden Prabowo itu sama sekali tidak proper dan tidak layak. Apalagi ketika kemudian muncullah Gibran itu sebagai Fufu Fafa. Ya, dan ini jangan lupa nih ya Mas Roy ya, bahwa Fufu Fafa ini akan menjadi bagian yang penting dari buku Gibran's Black Paper. Ya. Sebentar, ini Dokter Tiva ya bilang kalau air politik sekarang itu menenggelamkan Pak Jokowi. Terus katanya juga ya Pak Jokowi itu mengharapkan pertolongan penyelamatan dari Pak Prabowo. Ini kenapa jadi kayak jadi paranormal ya Dokter Tiva duh. Saya bilang ketololan. Lo kan nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok, gitu kan? Lo gimana masalah ijazah kok lari-larinya ke makam? Terus apa urgensinya kamu ke makam daripada orang yang sedang kau bully? Kau bilang ziarah, orang malah ketawa. Kamu punya kepentingan tersendiri. Orang makin lama kan melihat alangkah tololnya kau jadi manusia. Kok orang hal-hal yang tidak perlu untuk kau politik kau lakukan. Ada apa kamu sebarang? Kamu masih waras atau enggak sih? Kan sudah nggak ada nyambungnya lagi. Nah, bahkan mau orang bertanya kek mau apa kek itu, faktanya kau mengeluarkan statement bahwa itu bukan anak kandungnya ibu ini. Loh, kok kau ikut campur dengan urusan keluarga orang lain? Benar. Kau bisa bayangkan nggak kalau kau dibilang umpamanya? Iya. Umpamanya nih, anakmu anak haram, kamu marah nggak? Gitu. Balikin pada dirimu. Jadi alangkah tidak manusiawi. Ya, kalau saya katakan bahwa ini sudah perbuatan biadab. Berarti dari sisi moralitasnya? Moralitasnya bukan moralitas manusia yang beriman, ya biadab itu. Kenapa? Ya, yang sialnya orang-orang ini orang-orang berpendidikan, punya ilmu. Kok dangkal banget? Kok bukan ilmunya yang digunakan, tapi sudah perilakunya yang sudah tidak beres ini dipertontonkan kepada masyarakat. Terus moralitasmu di mana? Tolong sebelum kau lakukan itu kau kembalikan kepada dirimu. Kalau keluargamu diperlakukan kayak gitu, kira-kira kau berterima atau enggak? Itu aja, ya. Balikin gitu loh. Ini terkait dengan Dokter Tiva CS ya yang ke makamnya Ibunda Jokowi ya. Dan apa ya, kita tahu di makam tersebut mereka ngapain gitu. Itu kan udah gimana ya? Udah di luar sih sebenarnya ya, sampai ke yang udah almarhum masih di apa ya, mau ubrak-abrik begitu ya kasarnya. Aduh, coba kalau posisinya bener sih ya, kalau posisinya dibalikan ke mereka gimana gitu. Jadi dibilang tuh apa, mulutmu harimaumu yang akan menerkam dirimu. Suatu ketika kau akan terjebak dengan apa-apa yang sudah kau lakukan. Yang tidak ada konstruksinya ke masalah itu kau korek-korek. Kau datang ke sana, datang ke sini hanya untuk mencari celah daripada Pak Jokowi dan keluarganya. Kemarin waktu pengumpulan data di Solo, itu kan salah satunya adalah kami berkunjung ziarah ke makam Mundu di Desa Mundu di Karanganyar, di mana kami menemukan ada sebuah situs makam yang unik sih, karena makam itu di kerangkeng gitu. Makam itu di kerangkeng ya dengan teralis. Sebentar,
ya nggak masalah sih mau di kerangkeng kah, mau di apa gitu. Itu kan hak yang punya ya. Kok kayak semakin aneh ya, Dokter Tifa. begitu ya dengan teralis begitu ya dengan teralis begitu ya dengan teralis begitu ya. Bentar, itu bunyi apaan? Itu bunyi apaan coba? Itu bisa menjadi tindakan asusila nanti. Ya, tahu nggak gambarnya asusila? Asusila itu kayak gini nih. Ini asusila ini. Seperti apa? Asusila. Asusila. Apa ini? Jadi mereka mau asusila. Jadi sebenarnya Aduh, kalian sadar nggak sih kalau Roy Suryo itu suka buka bajunya gitu terus nunjukin gambar yang di bajunya. Ya, sadar ya pastinya. temuan Pak Joko Widodo di Rumah Kartanegara di tanggal 4 Oktober 2025 itu bukan pertemuan pertemanan, tapi itu adalah sebuah manuver penyelamatan. Nah, ini masalahnya adalah Pak Joko Widodo ini nggak sadar juga bahwa air politik itu mulai meninggi dan mulai menenggelamkan dia. Dalam posisi itu, ya, dia bagaikan orang tenggelam dan dia berharap bahwa Presiden Prabowo akan menyelamatkan. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Selama 11 bulan, perilaku Joko Widodo itu terhadap Presiden Prabowo. Sebentar. Dokter Tifa jadi ini ya, peramal. Itu namanya gelar mundut. Orang Jawa bilang itu gelar mundut. Gelar mundut itu beli. Nah, seperti itu. Pernah memang pernah. Ya pernah sih. Pernah ya memang iya. Seperti katanya ada tapi tidak setahu saya tidak lulus dari dosen teman-teman dosen gitu. Data mengatakan tidak lulus loh. Ya, jadi ini harus dicari data lengkap. Ya, harus diverifikasi sama Bu Iriana sendiri ya. Karena Bu Iriana itu di dalam sebuah acara itu menggunakan gelar SE dan MM. SE-nya katanya dari UMS. Nah, ini dosen UMS nih. Dari teman-teman dosen UMS menyatakan Bu Iriana itu nggak ada. Ya, belum lulus. Kalau mahasiswa UMS memang dia ekonomi. Nah, kan Pak Sudah belum ada datanya. Ya, Pak Joko Widodo sendiri juga menyatakan, saya menikahi dia di semester 6. Jadilah, ya kan confirm ya. Nah, dari SE-nya dari mana Bu Iriana? MM-nya dari mana Bu Iriana? Ini perlu diperjelas juga. Dari muka. Gelarnya dari mundut kalau saya bilang. Tapi jangan sampai kejadian kayak Gibran. SMA nggak punya ijazah tapi punya gelar BSc dari MDAS yang sekarang lagi rame ya. Yang kita tanyakan itu SMA-nya, karena untuk Wapres itu syaratnya ujian ijazah SMA. Sendiri nggak ngakuin ya. Pak ya SMA Yosef nggak ngakuin. Nggak ngakuin loh Pak. Ini nih, bentar ini ibu-ibu rempong udah singgung-singgung masalah Ibu Iriana ya. Aduh, ini satu keluarga diserang. Ngakuin kalau ya, jadi ini luar biasa ini data ini. Saya jadi kalau kan sekarang saya ini lagi Mereka orang keji. Saya rasa manuver terakhir ini akan membuat orang semakin muak, semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa maupun oleh Rismond, bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini tidak lain hanyalah bentuk kebencian politik yang punya motif politik untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Kalau dalam kasus ijazah palsu misalnya, kalau saya baca sebuah survei katanya, ini yang agak ironis Bang. Orang-orang yang percaya pada tuduhan atau fitnah Roy Suryo CS ini adalah kelompok yang terdidik, ironisnya. Jadi kalau misalnya sekarang dengan melihat apa yang mereka kerjakan, mendatangi makam dan menuduh ada makam palsu dan lain sebagainya, seharusnya kaum terdidik ini mulai sadar, mulai melek bahwa orang-orang ini adalah orang yang tidak masuk akal, orang yang melakukan praktik politik yang keji, yang jauh dari kehadapan, yang tidak pantas untuk ditiru dan diikuti lagi. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada orang-orang yang percaya dengan manuver Roy Suryo CS ini dalam kasus ijazah palsu, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membuka mata hatinya. Karena mereka sudah dipenuhi oleh kebencian tadi. Tangkap di situ adalah seolah-olah pernyataan Tifa itu sedang menggiring opini publik. Ternyata Pak Jokowi juga ibunya palsu atau makamnya palsu, makam ibundanya palsu. Ini kan kurang ajar ini. Aparat penegak hukum tidak menersangkakan mereka dan mengerangkeng mereka di penjara. Mengerangkeng. Ya, merangkeng. Serem sekali bahasanya Pak Dar ini. Saya berani karena saya sebagai pecinta nggak terima sih. Marilah
kita sebagai warga negara yang mencintai Republik ini, ya caranya bagaimana? Ya mereka ini harus segera diambil tindakan oleh pemerintah, dan saya memohon kepada pemerintah. Mereka kan juga menyerang pemerintah. Di saat ya Sudarsono meyakini ini orang yang kami idolakan, kami anggap baik, kok terus diserang. Kami ketemu di jalan ibarat sama-sama naik mobil saja, ya kita tabrakkan kok. Ya, Ngeri. itu menyiasakan tentang Nih omongan si Tifu CS di skakmat sama foto wisuda S2-nya Bu Iriana. ya Sekarang kok ada MM-nya, ada SE-nya, ada MM-nya kan. di GOB. Ada SE-nya, ada MM-nya kan. Nah, ini apa? Ada fotonya Ibu Iriana. Nah, kan? Tuh ada keterangan di bawahnya tuh teman-teman. Bang Roy. Auto pingsan. Oke. Mas Gibran, terima kasih Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ziarah ke makam kakek dan nenek saya. Inilah ya definisi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Buah Dan jatuh tidak definisi jauh dari like pohonnya. father, like son. Ini Mas Gibran ini. Nah, inilah alasan kenapa saya itu sangat mengidolakan Jokowi's family, keluarga Pak Jokowi ini. Salah satunya Mas Gibran ini. Dan ini adalah ajaran Islam, ya. Mas Gibran sudah mengamalkannya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Ikutilah perbuatan yang buruk itu, balaslah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Beliau nggak ngebalas dengan ngejulit, ya, buat story, sindir sana sindir sini, marah sana marah sini, nggak, no. Justru beliau malah berterima kasih. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah anak muda ya, sosok anak muda yang apa ya, yang jarang kita temui sekarang. Justru ada sosok yang katanya cerdas, kerjaannya malah memprovokasi, ngejulit, nyinyir, sindir, komentator sana, komentator sini. Bukannya malah menasihati pengikut-pengikutnya, anak-anaknya, justru dia yang mengkompori. Dia yang menyuruh gitu loh pengikutnya untuk melakukan suatu keburukan. Nah, orang seperti itulah yang tidak pantas dijadikan pemimpin di negeri ini. Jadi, dari saya kepada Mas Gibran, Anda hebat. Like father, like son. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan terakhir, doa saya kepada Mas Gibran sekeluarga agar selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Karena menurut saya sosok-sosok seperti Mas Gibran inilah yang seharusnya dan sepantasnya memimpin negeri Indonesia yang tercinta ini. Setuju, Bukan Bang. malah dipimpin oleh orang yang doyan ngejulit, memprovokasi, ya, mengkompor-kompori. Apalagi orang yang tidak tahu berterima kasih. Malam yashkurin nas, falam yashkuri ilallah. Barang siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, artinya dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Jangan sampai negeri kita ini dipimpin oleh orang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita sudah simak videonya teman-teman, di mana di awal video ya kita disuguhkan dengan Dr. Tifa yang mengatakan bahwa air politik ya sekarang itu menenggelamkan Jokowi, tapi Jokowi itu tidak sadar gitu ya, tidak menyadari begitu. Terus katanya ya Pak Jokowi itu meminta pertolongan ya, penyelamatan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo yang nggak mungkin akan mau menyelamatkan Jokowi, begitu kata Dr. Tifa. Seharusnya mereka memikirkan diri mereka sih ya. Karena kita lihat Pak Jokowi sekarang kan santai-santai aja, kayak fine-fine aja ya. Kayak slow aja beliau. Yang kresek-krusuk kan mereka. Bahkan mereka mengunjungi ya. Ya, pergi mengunjungi makamnya Ibunda
dari Joko Widodo ya, Pak Jokowi, kakek nenek dari Gibran. Dan bahkan dibalas dengan terima kasih oleh Gibran ya, karena Dr. Tifa CS mau mengunjungi makam dari kakek neneknya. Wah, semakin sakit hati nggak sih itu ya, kayak mereka pengen mancing tapi tidak terpancing begitu. Aduh, hai. Terus ada tadi video dari Dr. Tifa yang senggol menyenggol ya, Ibu Iriana katanya tuh nggak lulus gitu ya. Tapi tadi ada foto wisudanya Ibu Iriana dan ada keterangan juga di bawahnya. Tadi aku nggak bacakan ya teman-teman pasti sudah lihat. Soal menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba teman-teman ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Adisa Subastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!